Di depan Bang Jateng, Bu. Bang Jateng. Sedang Bang Jateng, Bu. Oke. Terus Pak Arif DKT, Danar? Halo Danar? Swasti? Swasti dari mana Bu Swasti? Bu, maaf lagi di jalan. Saya sambil di bis ya, Bu. Oh, perjalanan kemana Bu? Tahu ada PI kan ya? Oh, nilainya jalan-jalan beneran bis umum ya itu. Bu Danar dari mana Bu Danar? Saya Puskesmas Sumbang 2, Bu. Sumbang. Itu perjalanan juga kah? Ini dari Dinas Kesehatan, Bu, antar SPJ Pok. Oke. Ya. Udah ya, niatnya niat PI, niat perbaikan nilai, niat nambah ilmu. Saya share materi ya. Bu. Oke, terbaca? Terbaca, Bu. Ya, Bu. Ada 2 materi. Yang pertama adalah tentang ilmu perilaku kesehatan, yang kedua tentang perencanaan pendidikan kesehatan. Karena kalau promosi kesehatan kan tujuan akhirnya adalah merubah perilaku ya, yang awalnya misalnya merokok jadi tidak merokok. Makanya kita bahas juga tentang ilmu perilaku kesehatan. Oke, apa yang dimaksud dengan perilaku? Apa sih perilaku, Pak Wawan? Perilaku ya apa ya Bu? Ya segala tingkah laku ya keseharian kita itu Bu. Tingkah laku ya, perilaku itu adalah tingkah laku. Oke. Terus Pak Imam, menurut Pak Imam perilaku apa sih? Perilaku merupakan suatu kebiasaan hidup yang menjadi rutinitas. Kebiasaan yang menjadi rutinitas. Oke. Ya, dari aspek biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi yang namanya perilaku itu adalah aktivitas atau kegiatan dari organisme. Organisme itu siapa? Ya manusia, ya binatang, ya tumbuhan, ya gitu ya. Terus kalau menurut Skinner, Skinner ini ahli psikologi, merumuskan perilaku itu adalah respon atau reaksi saya terhadap stimulus. Jadi yang namanya perilaku adalah reaksi saya terhadap stimulus. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya saya disuruh ibu saya, stimulusnya adalah, Tri, tolong dong ambilkan nasi, misalnya. Ya kan, ada perintah, ada stimulus, terus ke saya, organisme ini saya, terus saya berespon. Responnya adalah dengan berperilaku menuju dapur untuk mengambil nasi. Gitu ya. Jadi perilaku saya disebabkan ada stimulus. Terus di sini ada 2 jenis respon. Maaf kalau saya kecepatan langsung di-cut ya. Ada 2 jenis respon. Yang pertama adalah responden respon, yang kedua adalah operan respon. Responden respon itu artinya perilaku seseorang yang ditimbulkan dari stimulus, tapi perilakunya cenderung tetap. Jadi respon seseorang terhadap stimulus dan responnya itu cenderung tetap. Contoh, kalau ada berita duka dari orang terdekat kita, respon saya nangis. Mungkin hal yang sama juga dialami oleh Pak Wawan. Ada berita duka dari saudaranya dan itu respon Pak Wawan juga nangis. Itu disebut sebagai respon respon. Ya kan ya. Jadi kalau responden respon itu respon atau reaksi dari stimulus dan responnya itu cenderung tetap, menetap. Kayak kita juga misalnya nyium bau makanan enak.
Kalau saya ngiler misalnya, Pak Wawan juga ya mungkin akan, oh ya jadi kerasa lapar kayak gitu. Itu berarti responden respon. Nah, berbeda dengan operan respon. Kalau operan respon itu ada stimulus menimbulkan reaksi, reaksinya tadi menyebabkan stimulus untuk melakukan tindakan yang lain. Jadi kalau responden respon, responnya tetap. Kalau operan respon, responnya itu jadi stimulus lagi. Contohnya apa? Contohnya misalnya jadi perawat, terus habis itu dikasih stimulus sama kepala ruang saya. Jadi nek kue rajin, kue tak sekolah ya, misalnya. Akhirnya saya jadi rajin ya. Nah, ketika rajin menimbulkan stimulus, saya akhirnya selain disekolahkan, saya juga penilaian kinerja saya meningkat. Penilaian kerja saya meningkat, saya jadi semakin semangat. Bentar ya, mohon maaf. Respon. Putus-putus, Bu. Maaf, memang tadi kita berhentikan sebentar. Oh iya ya. Oke, lanjut ya. Kalau respon dan respon, berarti tadi responnya cenderung sama. Berarti ada standarnya ada, Bu? Kalau yang respon dan respon biasanya sama. Ya. Terus kalau yang operan respon saya malah jadi stimulus untuk perilaku selanjutnya. Stimulus untuk reaksi selanjutnya. Jadi nyambung. Selanjutnya. Terus. Oke. Terus untuk pembagian perilaku ada dua, perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Namanya saja tertutup, berarti wong liya urung oleh weruh ya, wong liya ora weruh. Contoh perilaku tertutup apa? Bisa berupa pengetahuan, bisa berupa sikap, bisa berupa keyakinan. Karena masih nggak kelihatan, itu perilaku tertutup. Tapi kalau terbuka, berarti orang lain bisa melihat. Ya, tertutup misalnya tentang apa? Tentang misalnya imunisasi. Ada orang yang, ya aku rasa setuju, ya akhirnya dia menang baik, kayak gitu ya. Dia nggak menuju puskesmas, nggak menuju mana-mana, yang akhirnya walaupun sebenarnya, oh dia nggak puskesmas nih, oh sebenarnya dia nggak setuju. Tapi kan nggak kelihatan. Ya bisa aja alasannya itu jadi macam-macam. Jadi kalau tertutup itu hanya baru keyakinan atau pengetahuan atau nilai-nilai yang dianut. Tapi kalau terbuka kelihatan orang lain. Terus prosedur pembentukan perilaku. Prosedur pembentukan perilaku yang pertama adalah identifikasi hal-hal yang merupakan reinforce. Reinforce itu pendorong, pemaksa, terus analisis untuk mengidentifikasi komponen kecil yang membentuk perilaku, mengidentifikasi pendorong untuk masing-masing komponen, dan melakukan pembentukan perilaku. Ini gampangannya gini. Ini kan bagaimana membentuk perilaku seseorang ya. Saya contohkan misalnya saya mau membiasakan perilaku anak saya sebelum tidur adalah gosok gigi. Berarti saya identifikasi dulu nih, biar anak saya mau gosok gigi sebelum tidur apa. Misalnya saya informasikan tentang, oh kalau kamu gosok gigi berarti nggak sakit gigi. Kalau kamu udah pernah sakit gigi kan rasanya nggak enak kan, misalnya seperti itu. Diidentifikasi yang menjadi pendorong agar dia mau sikat gigi. Terus selanjutnya adalah saya identifikasi untuk agar dia mau sikat gigi berarti dibiasakan apa? Oh sebelum ke kamar tidur berarti dia harus diajak jalan dulu ke kamar mandi, dia dilatih untuk ngambil sikat gigi sendiri, dia dilatih untuk ngambil pasta gigi sendiri. Nah, terus selanjutnya saya identifikasi lagi dorongan untuk masing-masing komponen. Ketika dia ngambil sikat gigi di tempat yang tinggi, saya sekalian kasih stimulus. Oh, kamu kalau udah bisa itu berarti kamu udah tinggi ya, kamu udah tambah tinggi ya. Wah, ternyata kamu udah besar ya, misalnya seperti itu. Jadi per masing-masing tindakan untuk menuju gosok gigi itu diidentifikasi dorongannya apa. Terus selanjutnya adalah dibiasakan terus setiap hari untuk menggosok
gigi dengan urutan tadi. Oh, dia harus jalan dulu ke kamar mandi, dia harus ambil sikat gigi, dia harus ambil pasta gigi. Gitu nggih. Kayak misalnya ada yang merokok, berarti ketika dia pengen nggak jadi perokok, harus diidentifikasi dulu hal-hal yang membuat dia berhenti merokok. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan, jelas ya. Tadi sudah disampaikan juga apa sih tadi Pak Imam bilang bahwa perilaku ini adalah suatu kebiasaan. Terus pembentukan perilaku dengan pengertian bisa dipahami. Terus pembentukan perilaku dengan menggunakan model tadi. Saya nyuruh anak saya gosok gigi, tapi saya sendiri enggak. Ya dia nggak akan punya perilaku gosok gigi gitu ya. Terus selanjutnya domain perilaku. Domain itu daerah ya, kayak Dinanda domain apa? Daerah. Domain perilaku itu ada 3 domain. Yang pertama adalah domain kognitif, pengetahuan, domain afektif, perasaan, domain psikomotor atau tindakan. Saya ulangi, domain perilaku itu ada 3, domain kognitif, pengetahuan, domain afektif, perasaan, dan domain psikomotor atau tindakan. Oke. Terus ini hampir sama kayak tadi ya, proses adopsi perilaku, pertama saya harus sadar dulu, pengetahuan saya ada dulu, terus baru saya tertarik, interest kan tertarik ya. Terus baru evaluasi. Evaluasi itu menimbang manfaatnya, menimbang bahayanya, menimbang nggak enaknya. Oh ternyata lebih banyak manfaatnya nih. Barulah saya trial, mencoba. Setelah mencoba, oh ternyata emang benar loh manfaatnya lebih banyak. Barulah saya mengadopsi untuk menjadi kebiasaan. Gitu ya. Terus selanjutnya tingkatan pengetahuan. Ada yang skripsinya tentang pengetahuan? Ada nggak? Kalau nggak ada, oh ya oke, nggak ada mungkin ya. Tingkatan pengetahuan ini tambah 1 ya. Setelah analisis harusnya sintesis. Yang pertama adalah remember atau ingat. Yang kedua adalah understand, paham. Yang ketiga adalah mengaplikasikan. Yang keempat adalah menganalisis. Yang kelima adalah mensintesis. Yang keenam mengevaluasi. Yang ketujuh mengkreasi. Tingkatan pengetahuan yang pertama adalah ingat. Yang kedua paham. Paham itu berarti dia sudah bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Ya. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, menganalisis. Kalau menganalisis berarti dia tingkat pengetahuannya dia sudah bisa menjawab mengapa-mengapa. Misalnya, oh pada DM polifagi. Kenapa polifagi? Oh karena ini. Nah, berarti dia sudah bisa menganalisis. Terus yang kelima adalah mensintesis. Mensintesis ini itu dia menggabungkan berbagai konsep, terus dia ambil kesimpulan, itu mensintesis. Jadi kalau analisis dia mampu memecah-mecah, kalau mensintesis dia mampu menggabungkan. Terus evaluasi, kalau seseorang sudah di tahap evaluasi, dia udah tahu nih, kalau dia belajar penyakit paru-paru, dia udah tahu nih bedanya batuk TBC sama batuk misalnya PPOK. Nah, itu dia di tahap evaluasi. Kalau kreasi itu berarti dia menciptakan sesuatu pengetahuan yang baru. Gitu nggak? Ya, 1 menit hafalkan tingkatan pengetahuan. Silakan. Ya, udah Bu. Udah? Pak Wawan sudah? Waduh, saya Bu. Ya, siapa dulu? Insya Allah. Ya, Ya, oke. saya Bu. Ya, saya bentar. Yang pertama. Silakan Pak Wawan. Yang pertama ingat. Sip. Yang kedua paham.
Yang ketiga aplikasi, yang keempat menganalisis, yang kelima mensintesis. Betul ya, Bu? Yang keenam evaluasi dan mengkreasi. Oke, gue mau coba. Kayaknya kayak gitu, Bu. Ya, oke. Ingat-ingat, Bu. Ya. Terus selanjutnya, setelah Pak Wawan mau siapa? Saya, Bu. Ya, Bu Windy ya. Monggo Bu Windy. Tingkatan pengetahuan yang pertama remember, Bu, alias mengingat. Yang kedua memahami atau understand. Yang ketiga mengaplikasi. Yang keempat menganalisis atau memecahkan. Yang kelima mensintesis atau menggabungkan. Yang keenam mengevaluasi, bisa membedakan contohnya antara titik baru dan PPOK. Yang ketujuh kreasi atau menciptakan. Oke, sip. Sip Bu Windy. Lanjut Pak Mister. Ya Bu. Ya, monggo. Ya, untuk tingkatan pengetahuan. Halo. Ya, terdengar. Oke. Untuk tingkatan pengetahuan, yang pertama remember, yang kedua understand atau memahami, yang ketiga bisa mengaplikasikan, yang keempat bisa menganalisis, yang kelima mensintesis, yang keenam mengevaluasi, dan yang terakhir mengkreasikan. Sip, Pak Imam. Oke, Bu. Tingkat pengetahuan yang pertama remember atau kita mengetahui atau mengingat, kemudian yang kedua itu understand atau memahami, setelah itu baru bisa mengaplikasikan, setelah diaplikasikan kita mampu untuk menganalisis, kemudian kita bisa melakukan sintesis, kemudian melakukan evaluasi, dan selanjutnya terakhir bisa menciptakan sesuatu yang baru atau kreatif. Oke, Pak Ari udah sip, Pak Imam. Oke. Tingkat pengetahuan yang pertama remember. Yang kedua understand. Videonya yang ketiga apa? aplikasi. Salam? Videonya. Oke, Bu. Halo, Bu. Ya, sudah kelihatan. Ya. Kelihatan nggak? Tadi kelihatannya di sawah. Kan jadi kita pengen ke sawah ya, Pak Wawan ya. Apa sih, Bu? Kayaknya ada di sawah loh. Emang ini di sawah, Bu? Anu di desa sih, Bu. Iya, yuk. Remember, yang pertama understand, yang kedua terus kemudian aplikasi, yang ketiga terus yang kemudian yang keempat sintesis, yang kelima menganalisis, yang keenam mengevaluasi, yang ketujuh mengkreasi, Bu. Arif setuju nggak? Anak sing kebalik orang mikir oleh Pak Ari udah kebalik ya. Iya, yang analisis sama sintesis. Oke. Oh iya, lupa Bu. Ya, ingat-ingat ya, dipecah dulu baru digabungkan. Iya, Bu. Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, Bu. Ya, monggo. Halo. Ya. Jelas, Bu. Suaranya di sini putus-putus, benar, Bu. Ya. Bu Swasti dulu. Bu Swasti udah sampai? Ibu, tadi suruh ngapain, Ibu? Saya tadi naik motor. Oh, perasaan tadi naik bis, bukan? Halo. Ya, tapi turun terus masuk ke rumahnya itu masih naik motor, Bu. Ya Allah, ya. Bu Swasti dinas di mana, Bu? Terus Resi Banjarnegara bareng Pak Mister. Oh, terus perjalanan pulang. Ya, nanti ini Bu belajar sendiri ya, tingkatan pengetahuan. Oh, Bu.
Tak catat, Bu. Terus Pak Arif, halo Pak Arif, tingkatan pengetahuan Pak Arif. Ya, Bu. Videonya nggak ada. Yang satu remember, Bu. Video. Tuh, bentar. Mana, Bu? Sinyalnya susah, Bu. Biar tidak berprasangka saya, Pak. Tower Rip. Tower Rip. Pak Arif mana sih DKT, Mbok? Di rumahnya, Ya, DKT. rumahnya mana? Yuk Pak Arif, tingkatan pengetahuan Pak Arif. Remember, Bu. Sama. Ya. Understand aplikasi. Terus? Analisa, Bu. Terus ya. Sintesis. Terus? Evaluasi. Baru? Kreasi. Oke, saya share screen kembali ya. Oke, itu tadi tingkatan pengetahuan. Ya, makanya misalnya ada mahasiswa meneliti pengetahuan, kamu mau meneliti tingkat pengetahuan mahasiswa misalnya sampai di mana, sampai dipaham apa hanya sekedar tahu aja di tingkat yang mana kayak gitu. Sementara kalau sikap, tingkatan sikap ini yang pertama adalah menerima, terus menanggapi, menghargai, baru dia bertanggung jawab. Contoh misalnya, saya sebagai warga, ada penyuluhan tuh dari DKK, saya datang. Ya, saya datang itu berarti sikap saya adalah menerima. Terus menanggapi, ketika penyuluhnya ada yang mau ditanyakan nggak? Saya bertanya, itu adalah bentuk menanggapi saya. Terus menghargai, bentuk menghargai saya adalah saya nggak rame ketika penyuluhnya lagi memberikan materi, saya nggak ngobrol sendiri. Terus saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya ketika saya sudah dapat info, ya saya melakukan informasi tersebut. Contohnya misalnya tadi penyuluhnya ngomong tentang PHBS ya, berarti dia punya tanggung jawab untuk berperilaku PHBS. Tapi untuk sikap ini, sikap itu termasuk perilaku tertutup. Ya, jadi belum kelihatan sama orang, baru berupa keyakinan. Nah, bentuk bertanggung jawabnya ya tadi ketika disuruh berperilaku hidup bersih sehat, ya dia punya keyakinan untuk nanti saya sampai rumah berarti saya akan PHBS seperti itu. Jadi tingkatan sikap yang pertama adalah saya menerima, menanggapi, menghargai, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ini komponen sikap yang tadi saya bilang bahwa dia hanya perlu kepercayaan atau keyakinan, terus kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek ya, jadi baru secara psikisnya atau terus kecenderungan untuk bertindak, baru kecenderungan aku setuju sih dengan imunisasi, ngesuklah aku harap imunisasi, tapi pada saat saya sudah bergerak imunisasi itu disebut sebagai perilaku. Ya, tapi kalau baru kecenderungan, yalah ngesuk, deleng ngesuk, nah itu berarti sikap. Terus ini hampir sama kayak tadi ya, proses adopsi perilaku. Jadi ada persepsi atau pengetahuan dulu, respon terpimpin, mekanisme adopsi. Contohnya misalnya saya dapat penyuluhan dari DKK misalnya bahwa makanan keluarga itu 4 sehat 5 sempurna misalnya. Harus ada sayur. Itu berarti baru sebatas pengetahuan. Respon terpimpinnya adalah saya besok ke pasar beli sayur, saya cuci, saya potong-potong. Mekanisme di sini adalah saya mulai memasak sayur, terus diadopsi berarti dijadikan kebiasaan. Sama kayak tadi yang proses pembentukan perilaku. Oke, ini teori yang penting. Faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku. Oke, juga kudu apal. Faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku.
Faktor yang pertama adalah faktor predisposisi. Faktor yang kedua adalah faktor enabling atau pemungkin. Faktor yang ketiga adalah faktor reinforcing atau pemaksa. Saya ulangi, faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku ada faktor predisposisi, faktor enabling atau pemungkin, faktor reinforcing atau pemaksa. Yang pertama adalah faktor pendorong. Contoh ya, saya mau tentang imunisasi. Oh, saya tahu bahwa imunisasi itu manfaatnya banyak. Itu berarti adalah tahu. Berarti faktor pengetahuan saya jadi faktor predisposisi. Saya punya keyakinan bahwa imunisasi itu manfaatnya banyak. Itu berarti keyakinan, pengetahuan itu adalah faktor predisposisi, faktor pendorong. Terus selanjutnya adalah faktor enabling. Saya kan mau mengimunisasi anak saya. Tadi yang pertama adalah faktor predisposisi tergantung pengetahuan dan keyakinan saya. Di sini sih ada faktor yang lain ya, ada budaya, ada nilai-nilai. Terus selanjutnya faktor enabling. Faktor enabling ini adalah faktor pemungkin. Nah, saya mau imunisasi, tapi puskesmasnya langka, aduh banget. Misalnya 15 kilo. Nah, contohnya jarak dari rumah menuju ke layanan kesehatan ini adalah faktor pemungkin. Ada gambaran nggak yang namanya faktor pemungkin? Jadi faktor pemungkin itu saya pengen misalnya bangun sumur atau membangun WC biar saya nggak BAB di sungai. Tapi saya orang ada duit gue bangun sumur, orang ada duit gue bangun WC. Itu berarti uang tadi adalah faktor pemungkin. Terus faktor yang ketiga adalah faktor reinforcing, pemaksa. Ternyata peraturan pemerintah setiap anak itu harus diimunisasi. Ini adalah faktor reinforcing. Jadi kebijakan pemerintah, terus pernyataan ketua RT, ketua RW, kepala desa, itu adalah faktor reinforcing. Jadi makanya di sini ada family support, peer support, teacher, guru gitu ya, health provider atau dari petugas kesehatannya. Sampai sini bisa dipahami atau belum? Faktor predisposisi dari pengetahuan, dari keyakinan, faktor pemungkin itu ibaratnya dari sumber dayanya, dua apa ya. Terus faktor pemaksa atau reinforcing itu dari aturan pemerintah, kebijakan rumah sakit ya, terus itu aturan dari kepala desa, ketua RT gitu ya. Saya contohkan di sini. Seorang bapak ya, sebagai kepala keluarga dia mau membangun sumur, WC dan kamar mandi di rumahnya yang sebelumnya dia dan keluarganya itu mandi dan BAB di sungai dekat rumahnya. Mengapa dia membangun WC? Bisa saja karena dia tahu mandi dan BAB di sungai itu tidak sehat, dapat menyebabkan penyakit bagi keluarganya maupun orang lain. B, dia punya uang untuk membangun sumur, kamar mandi, dan WC. C, ada surat edaran dari kepala desa agar setiap keluarga harus punya WC sendiri. Jadi A ini adalah faktor predisposisi, dia tahu. B ini adalah faktor pemungkin, dia punya uang. Terus C ini adalah faktor reinforcing, karena ada aturan dari kepala desa. Ya. Ada gambaran ya? Bisa. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya. Bisa, Bu. Ya, sip. Terus coba list perilaku sehat jenengan. Nanti deh ditugas saja ya. Nanti mau kelamaan. Saya lanjut dulu. Untuk perilaku kesehatan, menurut Kinar ada perilaku pemberian kesehatan, bagaimana saya melindungi kesehatan saya, terus perilaku mencari atau menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan perilaku kesehatan lingkungan. Kalau ini tentang perilaku sehat, perilaku sakit, perilaku peran orang sakit, insya Allah Bapak Ibu udah tahu lah ya, misalnya perilaku sehat itu apa aja sih, tidak merokok dan sebagainya. Jadi saya lewati aja. Terus bagaimana cara pengukuran pengetahuan
sikap dan perilaku. Kalau pengetahuan jelas ya, pakai kuesioner. Sikap juga pakai kuesioner. Kalau perilaku pakai kuesioner dan lebih valid memang observasi. Tapi kalau observasi susah ya otomatis dari keluarganya yang menilai perilaku si individu tadi atau dari individu tadi sendiri yang menilai perilakunya dia. Cuma kalau individunya menilai diri sendiri ya pasti dia nilainya jadi bagus semua. Makanya kalau penelitian perilaku tuh gampang-gampang sulit ya, karena takutnya jadi subjektif, tidak objektif. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Udah pada sholat belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, oke. Belum. Kita break sholat, terus nanti lanjut satu materi lagi. Jam berapa mulai, Bu? Jam berapa, Bu? Kenapa? PPT-nya Bisa nggak bisa linknya, di-share Bu? nggak? Oh iya, apa? Ya, sholat berapa menit? Bu, saya mau nanya di luar materi bisa nggak, Bu? Apa, Bu? Ya, silakan Bu Windy. Nanya tentang absensi, Bu. Itu caranya, kan saya belum pernah ikut PI ya, Bu. Nah, itu kan PI itu ada yang untuk, kan sudah buka sekasa ya, Bu. Itu ada semester ganjil, ada udah buka perkuliahan intensif. Nah, di situ ada PI semester genap tahun 2019-2020. Ada PI semester ganjil TA 2020-2021, Bu. Ya, terus Nah, pertanyaan Bu Windy. yang semester genap itu diklik keluarnya semester 2 ada promkes juga, Bu. Bukan itu, Jalan Ali Jenjang, bukan. Saya cekin. Bentar. Saya emang belum upload materi ya. Nanti sekalian sama sekalian sama tugas sama kuisnya. Bu, masuknya ke ganjil TA 2021. Mudah nggak? Ya, Bu. Ya. Terus semester 2 ahli jenjang ya, Bu. Ya, terus nanti di situ ada promosi penkes. Ya, clear ya. Ya, udah ya, sholat dulu. PI promosi dan penkes ya, Bu. Ya, sholat berapa menit? Oh ya, siap. Mulai jam berapa, Bu? Sholat 10 menit aja ya. 10 menit, Bu. Iya, Udah sholat, Bu. Nggak lanjut aja, Bu. Mau lanjut? Saya sih lebih senang. Saya juga mau pulang. Ya, Sholat dulu aja, sholat dulu. Ya, lanjut aja, Bu. Lanjut pakai link yang berbeda ya. Lanjut pakai link yang berbeda. Saya masih di kantor, Bu. Iya, ini lanjut pakai link yang berbeda. Beda, siap.